Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program linier yang beranggotakan Sri Risa Sabila, Anita Fitri, Fatima Azara, dan Syifa Mutiara. Pendahuluan, latar belakang riset operasional. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai masalah yang dalam penyelesaiannya seringkali menghendaki hasil yang optimum, padahal sumber daya yang kita punya untuk mencapai hasil tersebut terbatas. Kumpulan cara atau metode untuk memecahkan masalah tersebut di atas dikenal dengan riset operasional. Sebutan ini dikenal sejak selesainya Perang Dunia II akhir tahun 1950-an. Salah satu teknik penyelesaiannya suatu masalah dalam riset operasi yaitu dengan menggunakan teknik program linier. Program linier ini menjadikan model matematis untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Landasan teori, sejarah riset operasional. Operation research atau riset operasi pertama kali diperkenalkan di Inggris sebagai hasil studi operasi militer selama Perang Dunia II. Pada tahun 1939, D.A. Roberts dan I.C. William adalah yang pertama kali mengembangkan radar yang merupakan alat baru bagi peringatan dini menghadapi serangan udara. Dalam tahun 1943, Angkatan Udara Amerika Serikat membentuk Divisi Operation and Analysis, kemudian diikuti oleh Angkatan Laut yang membentuk kelompok riset operasi pada tahun 1943. Kelompok ahli Inggris ini dan kelompok-kelompok lain berikutnya menjadi dasar untuk kegiatan riset atau research pada operasi-operasi militer. Memasuki tahun 1950-an, kegiatan riset operasi telah berkembang pesat di dunia bisnis, pemerintahan, dan lembaga swasta. Sejak saat itu, riset operasi mulai mendapat pengakuan sebagai pelajaran yang bermanfaat di universitas, terutama bagi mahasiswa ekonomi, administrasi, dan teknik. Selanjutnya akan dibaca oleh Syifa Mutiara. Definisi riset operasional. Riset operasi merupakan aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya alternatif pemecahan masalah secara optimum. Secara umum, pengertian riset dapat diartikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Sedangkan kata operation didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan riset operasi secara tegas karena batasan-batasannya tidak jelas. Manfaat riset operasi yang pertama, merupakan alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua, riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik optimum dari sebuah keputusan masalah dengan pembatasan sumber daya terbatas. 3. Memberikan pengembangan dari beberapa sektor keilmuan seperti matematika, teknik, dan ilmu perhitungan, ilmu politik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Definisi program linier. Program linier merupakan salah satu pendekatan matematik yang paling sering diterapkan manajerial dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penggunaan program linier adalah untuk menyusun suatu model yang dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber daya perusahaan ke berbagai alternatif. Pemrograman linier secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik menyelesaikan riset operasi. Dalam hal ini adalah khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan. Secara khusus, pemrograman linier merupakan suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel, sehingga nilai fungsi tujuan atau objektif yang linier menjadi optimum dengan memperhatikan adanya kendala yang harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan linier. Karakteristik dalam program linier. Pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan yaitu variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. 2. Fungsi tujuan. Fungsi yang menggambarkan tujuan dalam permasalahan
LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimum. 3. Fungsi batasan atau kendala. Bentuk penyajian secara matematis, batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi-asumsi dasar dalam program linear. Yang pertama itu ada linearitas, yaitu fungsi objektif dan kendala haruslah merupakan fungsi linear dan variabel keputusan. Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat proporsional dan aditif. Yang kedua, pembagian, yaitu nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Apabila diinginkan solusi berupa bilangan bulat atau integer, harus digunakan metode untuk integer programming. Yang ketiga, variabel non-negatif, yaitu nilai variabel keputusan haruslah tidak negatif, dalam kurung lebih 0. 4. Kepastian, yaitu semua konstanta parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Bila nilai-nilai parameternya probabilistik, maka harus digunakan formulasi pemrograman masalah stokastik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatima Zahra. 5 syarat tambahan dari permasalahan linear programming. A. Certainty, kepastian. Fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti dan tidak berubah selama periode analisa. B. Proportionality. Adanya proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. C. Additivity, penambahan. Aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. D. Divisibility, bisa dibagi-bagi. Solusi tidak harus merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, tapi bisa juga berupa pecahan. E. Non-negative variable, variabel tidak negatif. Semua nilai jawaban atau variabel tidak negatif. Metode pemecahan program linear. Metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah pemrograman linear yang hanya memiliki 2 variabel. Grafik disusun dari persamaan yang telah diformulasikan sedemikian sehingga akan didapatkan titik-titik sebagai solusi, yang merupakan hasil dari perpotongan garis. Metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariable. Selanjutnya dilanjutkan oleh Risa Sabila. Metode pemecahan program linear. Fungsi tujuan maksimumkan atau minimumkan. Z sama dengan sigma CJ titik XJ sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 atau CN XN. Kendala atau batasan, sigma N J sama dengan 1 AJJ XJ atau kurang dari sama dengan lebih dari atau BJ untuk semua nilai I. I sama dengan 1,2 atau tak terhingga. Atau yang pertama itu A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A IN XN atau kurang dari sama dengan lebih dari B1. Yang kedua, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A2N XN atau kurang dari sama dengan lebih dari B2. Terus AJ1 X1 ditambah AJ2 X2 ditambah AJJ XJ atau kurang dari sama dengan lebih dari BJ, dan XJ lebih dari 0 atau XN lebih dari 0, X2 lebih dari 0 atau rumusnya XN lebih dari 0. Pembahasan contoh kasus dan penyelesaian. Seorang manajer di perusahaan penghasil kerajinan tanah liat mempekerjakan pengrajin untuk membuat piring dan gelas desain Bali. Sumber daya yang diperlukan adalah tanah liat dan pekerja.
Manajer tersebut ingin memperoleh keuntungan maksimum dari piring dan gelas yang diproduksi. Produknya yaitu piring, gelas, jam kerja per unit produk piring 1, gelas 2, pon tanah liat per unit produk piring 4, gelas 3, laba per unit produk yaitu piring 80, gelas 100. Persediaan perharinya yaitu piring 40, gelas 120. Penyelesaiannya variabel keputusan X1 sama dengan piring, X2-nya yaitu gelas. Fungsi tujuannya maksimum Z sama dengan 80 X1 ditambah 100 X2. Fungsi pembatas atau kendala 1 X1 ditambah 4 X2 kurang dari 40. 2 X1 ditambah 3 X2 kurang dari 120. Batasan non-negatif X1, X2 lebih dari 0. Formulasi lengkap Z sama dengan 80 X1 ditambah 100 X2 berdasarkan pembatas 1 X1 ditambah 4 X2 kurang dari 40, 2 X1 ditambah 3 X2 kurang dari 120, X1 lebih dari 0, X2 lebih dari 0. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.